Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membandingkan Honda Vario 125 Matte Black dengan Vario 150 Exclusive Matte Black. Jadi jika kita melihat secara sekilas, ini konsep warnanya sama persis. Yang 125 dia menggunakan matte black atau hitam doff. Kemudian untuk yang 150 juga menggunakan warna hitam doff. Kemudian apa saja sih perbedaan dari versi Vario 125 dengan 150? Langsung aja kita bahas. Jadi dari segi warnanya menggunakan konsep yang sama, yaitu hitam doff. Jika kita melihat dari bagian atas, depan sampai dengan bagian belakang itu full hitam untuk Vario 125. Konsep di bagian batok kepalanya sama, di bagian tengahnya menggunakan visor berwarna hitam glossy, sampingnya menggunakan hitam doff. 150 di bagian visor menggunakan hitam glossy, sampingnya juga hitam doff. Nah, bedanya untuk Vario 150 di bagian dasinya menggunakan warna hitam doff, sedangkan untuk Vario 125 di bagian dasinya menggunakan hitam glossy. Tapi untuk bagian depannya ini sama persis, sama-sama hitam doff, dan warnanya sendiri hitamnya sama brosis, antara 125 dengan Vario 150. Kemudian yang jelas membedakan dari versi 125 dan 150 itu di bagian velgnya. Untuk Vario 125 di bagian velgnya dia masih menggunakan model yang lama, yaitu yang berbentuk V ya, seperti Vario 150 generasi sebelumnya. Nah, di bagian disknya dia menggunakan tipe standar, jadi belum menggunakan tipe wave, tidak terdapat lekukan di bagian permukaannya. Nah, velgnya ini full hitam. Kemudian bannya dia ukurannya lebih kecil, menggunakan 80/90. Sistem pengereman tentunya sudah CBS. Untuk warna di bagian spakbornya full hitam doff. Nah, untuk Vario 150 di bagian spakbornya sama-sama hitam doff, pengereman juga sama, sudah dibekali dengan CBS. Nah, yang membedakan di Vario 150 ukuran ban lebih besar. Dia 90/80 ring 14. Jadi untuk ringnya sendiri sama antara 150 dan 125. Kemudian di bagian disknya beda brosis. Untuk Vario 150 menggunakan disk tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian velgnya dia menggunakan warna gold dan sudah menggunakan velg model baru. Jadi bentuk velg antara 125 dengan 150 itu beda, lebih sporty yang 150. Nah, untuk bagian kaliper sama-sama Tokiko 1 piston. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Untuk Vario 125 sudah menggunakan speedometer full digital. Kemudian di bagian bawahnya terdapat dua tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Tombol-tombol di bagian stang sama. Di bagian sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen. Sedangkan di sebelah kanan ada starter dan tombol idling. Di Vario 150 juga sama, jadi nggak ada bedanya. Speedometer sama saja menggunakan full digital, terdapat dua tombol juga di bagian bawah. Kemudian tombol-tombol di bagian stang juga sama, saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, sen. Kemudian di sebelah kanan ada starter dan idling stop. Jadi memang di bagian kokpitnya tampilannya sama persis, antara 125 dengan 150. Nah, yang membedakan tentunya di bagian kunci kontak dan keamanannya. Untuk Vario 125 khusus versi CBS ISS atau versi tertinggi, jadi di bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless. Dan dari segi keamanan juga mengandalkan kunci stang dan shutter key. Dan untuk versi CBS ISS dia terdapat remote proses, khusus versi CBS ISS. Tapi untuk versi CBS enggak, hanya terdapat di versi ISS. Dia punya remote, yang di remote-nya ini terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan tentunya juga sudah cukup bagus karena memang sudah dibekali dengan alarm. Nah, untuk Vario 125 dia nggak punya power charging atau power outlet. Jadi kanan kiri ini rak semua. Kemudian bodi di bagian tengahnya, ini segitiganya di sini menggunakan warna hitam glossy. Kita beralih ke Vario 150. Nah, Vario 150
di bagian bodi tengahnya sini dia hitamnya doff, bukan glossy ya, seperti 125. Nah ini dia, ini hitam doff. Nah di bagian kunci kontaknya tentunya berbeda karena Vario 150 semua versi menggunakan keyless atau smart key. Di bagian keamanannya sama-sama sudah dibekali dengan alarm dan answer back. Kemudian ada kunci stang juga. Kemudian di sini juga terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Dan baik Vario 125 maupun Vario 150 belum tersedia power charging. Jadi keduanya baik 150 maupun 125 belum punya power charging brosis. Nah, untuk Vario 125 di bagian fairingnya di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih menggunakan stripping ya. Ini bagian tulisan Hondanya. Nah, sedangkan untuk Vario 150 dia tulisan Hondanya menggunakan emblem. Nah, kalau ada yang tanya, "Bang, saya pingin emblemnya 150 dipindah ke 125." Bisa nggak sih? Bisa banget. Kalian tinggal lepas, kalian pesen di Ahas emblem Vario 150, kalian tempel di Vario 125. Itu bisa banget. Kemudian untuk bagian joknya sama, gak ada bedanya. Kita bisa melihat bagian bagasinya juga ukurannya sama, tangkinya juga sama, baik 125 maupun 150. Jadi memang tidak ada perbedaan. Secara dimensi bodinya juga sama persis, gak ada yang berbeda. Tangkinya dia 5,5 liter. Ini dia bagasinya. Jadi memang gak ada bedanya. Di bagian step floornya juga sama persis. Jadi untuk bodi bagian bawahnya full hitam, baik Vario 125 maupun Vario 150. Dan ngomong-ngomong brosis, ini adalah versi tertinggi dari Vario 125 dan Vario 150. Jadi untuk Vario 150 versi tertinggi ini eksklusif matte black. Kemudian Vario 125 CBS ISS. Nah, yang membedakan antara 125 dan 150 yang selanjutnya adalah di bagian emblemnya. Untuk Vario 125 emblemnya menggunakan warna chrome ya. Nah, untuk khususnya 125 brosis di bagian tulisan Varionya nggak ada embel-embelnya 125. Jadi cuma Vario gitu aja ya. Vario berwarna chrome. Sedangkan untuk 150 di bagian emblemnya dia Vario menggunakan warna gold. Kemudian di belakangnya ada 150-nya. Kita lihat dari sebelah kiri aja nih biar jelas. Nah, ini dia. Jadi untuk Vario 150 di belakang tulisan Varionya pasti ada 150 kayak gini. Nah, kalau Vario 125 nggak ada. Jadi jika kalian melihat secara sekilas di jalan ada Vario yang cuma tulisan Vario nggak ada 150-nya, sudah dipastikan itu Vario 125. Jadi beda di emblem. Kemudian yang beda lagi itu di bagian stepnya. Untuk Vario 150 dia menggunakan sistem klik-klikan. Nah, berbahan aluminium seperti ini, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Tapi untuk Vario 125 di bagian step belakangnya dia masih menggunakan model pipa atau modelnya itu bisa dibilang jadul ya. Belum menggunakan sistem klik-klikan, masih dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi memang tampilan stepnya untuk Vario 125 itu masih jadul brosis menurut saya. Kemudian di bagian filter udaranya juga beda nih. Jika dilihat secara sekilas memang sama. Tapi untuk Vario 150 di bagian covernya dia lebih menonjol keluar brosis. Ini dia, lebih menonjol keluar. Kemudian di sini terdapat tekstur bintik-bintik. Jadi memang lebih gendut ya di bagian cover filter udaranya. Dia lebih menonjol keluar seperti ini untuk Vario 150. Tapi untuk Vario 125 dia nggak ada tekstur bintik-bintiknya dan nggak terlalu gendut. Jadi lebih kurus atau nggak lebih keluar seperti Vario 150. Itu sih salah satu juga yang membedakan jika kita melihat secara sekilas. Nah, baik Vario 125 maupun Vario 150 brosis sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Nih, Vario 150 udah nggak punya selah-selahan. Vario 125 juga sama, udah nggak punya selah-selahan. Tapi di bagian cover CVT-nya maupun cover filter udaranya konsep warnanya sama, jadi full hitam. Ini dia. Untuk Vario 150 juga full hitam. Bagian suspensi tentunya sama-sama monoshock, posisinya di sebelah kiri. Dan bagian pengereman sayang sekali ya, baik Vario 125 maupun Vario 150
masih menggunakan rem tromol. Nah, untuk Vario 150 di bagian velg belakangnya tentunya juga gold. Jadi depan belakang velgnya gold. Untuk Vario 125 dia masih menggunakan warna hitam seperti ini. Nah, untuk sisanya seperti stop lamp hingga spakbornya sama persis, nggak ada yang beda. Hanya saja di Vario 125 warna hitam ini di bagian atas headlampnya hitamnya ini glossy, sedangkan 150 dia menggunakan warna hitam doff. Itu sih. Sementara sisanya sama semua. Makanya jika kita melihat secara sekilas di jalan itu memang agak sedikit susah membedakan, apalagi motornya lagi jalan kenceng gitu ya. Tapi ketika motor itu berhenti, ngelihat, kalian bisa membedakan mana yang 125, mana yang 150. Tentunya perbedaan yang terakhir di bagian mesinnya. Karena yang 125 menggunakan mesin 125 cc, 150 menggunakan 150 cc. Tapi untuk kapasitas oli mesin sama brosis, sama-sama 0,8 liter baik Vario 125 maupun Vario 150. Jadi ini dia penampakannya dari bagian belakang. Ini sama persis. Nah, mungkin buat brosis yang punya Vario 125 warna hitam kayak gini, dibikin kayak Vario 150 itu bisa banget. Kalian tinggal repaint velgnya menggunakan warna gold. Repaint ya, warna gold depan belakang. Kemudian kalian belikan emblem yang warna gold. Ngomong-ngomong masalah emblem, ini bisa dipesan di Ahas. Jadi biasanya banyak yang nanya ke saya, "Bang, kalau mau beli body, mau beli stripping, mau beli emblem itu di mana sih?" Di Ahas. Kalian datang ke Ahas, bilang sama bagian pelayanannya, "Mas, saya mau beli emblem Vario eksklusif matte black yang warna gold emblemnya." Itu bisa. Seringkali barangnya ready, tapi beberapa kali juga harus inden. Inden itu estimasi sekitar 2 mingguan. Jadi jika kalian punya Vario 125, terus kalian pesen emblem yang gold, kalian tempel di sini, kemudian bagian depan juga strippingnya kalian lepas, Hondanya diganti pakai emblem, udah Vario 125 kalian mirip banget dengan Vario 150. Nah, sisanya seperti dasi-dasinya, ini kan glossy ya. Di Vario 150 dia doff. Yang di sini kalian tempel di sini juga bisa. Kalian pesennya cuman yang 150, kalian pasang di Vario 125. Itu sih buat pencerahan untuk teman-teman semua yang mungkin pingin Vario 125-nya dibikin mirip banget sama Vario 150 eksklusif matte black, tentunya bisa. Jadi memang semuanya baik body, stripping, spare part, apapun itu yang terdapat di Honda Vario ini bisa kalian pesan di Ahas terdekat. Oke, jadi ini dia penampakannya untuk full body Honda Vario 125 matte black dengan Vario 150 eksklusif matte black, dan keduanya ini adalah sama-sama versi tertinggi dari Vario 125 dan Vario 150. Ini dia penampakannya. Jadi jika kita melihat secara sekilas memang hampir tidak bisa membedakan ya, karena memang dari dimensi, bentuk, pencahayaan, kemudian apanya lagi ya, kaki-kakinya, knalpotnya, CVT-nya itu hampir sama. Beda di warna dan velgnya agak sedikit beda sih. Tapi kalau posisinya lagi jalan, kita pasti bingung dong ngebedainnya, karena kan velgnya dia nggak berhenti dan berputar, pasti kita susah membedakannya. Mungkin itu sih salah satu perbedaan dari kedua motor ini. Bukan salah satu ya, salah banyak. Soalnya ada banyak perbedaannya yang mungkin brosis belum tahu. Jadi video ini memang bertujuan untuk memberikan wawasan dan gambaran buat kalian yang mungkin belum tahu detail perbedaan antara 125 dengan Vario 150. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.